Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim.
Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua selalu diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali menyambung kajian kita dalam kajian fikih. Pembahasan kita sudah masuk dalam kaitan fikih muamalah. Dan malam hari ini kita masih membahas tentang beberapa macam jenis bai'. Jadi bai' itu artinya adalah jual. Syira itu artinya adalah membeli. Tapi nanti dalam pengistilahan kalau disebut dengan babul bai' itu bisa menjadi bab terkait tentang jual beli. Jual beli itu merupakan suatu hal yang hampir setiap hari kita lakukan. Hari ini kita adakah yang sudah menjual dan membeli? Ada. Dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Hari ini dari pagi kita bangun sampai sekarang pasti ada yang kita beli atau ada yang tidak, juga ada yang sudah kita jual. Transaksi-transaksi online yang sudah kita lakukan itu jual beli. Nah, maka tentu banyak istilah-istilah yang dalam pengajian kita ini yang mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa nama istilah jual belinya. Yang kedua, mana yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, mana yang tidak diperbolehkan. Mungkin pian belum pernah mendengar. Ada yang disebut dengan istilah bai'ul musawamah. Bai'ul musawamah. Apa itu bai'ul musawamah? Padahal tiap hari kita kerjakan. Hampir tiap hari kita kerjakan. Namanya bai'ul musawamah. Nanti dalam kondisi tertentu ada namanya bai'ul muzayadah. Kalau pian misalnya ke bank syariah kah atau kemana misalnya, kemudian dilihat di situ dijual gitu, dengan harga sekian, dengan cara lelang. Disebut istilahnya nanti secara umum dalam fikih muamalah disebut dengan bai'ul muzayadah. Jual beli dengan cara ziyadah, bertambah. Maksudnya harga tertingginya bagaimana? Ada yang nanti disebut dengan bai'ul amanah. Bai'ul amanah. Bai'ul amanah itu adalah orang yang jual beli dilaksanakan secara amanah. Dalam tanda kutip amanahnya itu modalnya itu tahu. Pian pernahkah orang jual beli itu? Ketika jual beli. Ini orang kita tuh kadang kalau menawar ini ada aja yang menawar. Berapa harganya? Wah ini yang terbagus pian pegang ini. Harganya 250.000. Tawarlah. Oh boleh tawar silakan. Tawarlah 75.000. 75.000. Itu lain menawar itu. Harganya berapa tadi? 250. Menawarnya berapa? 75. Jadi ujar yang jual barang, langsung dilipat barangnya. Pian cari di toko lain aja gini. Sakit hati penjualnya. Nah, makanya nanti dalam kondisi-kondisi tertentu ada penjual itu yang menyebutkan modalnya. Modal. Jadi ujar sidin, nah ulun modalnya sini nah. Ulun modalnya sini. Ulun berjual sini. Nah, apa namanya itu? Sering kita menemukan yang seperti itu. Bahkan nanti ada orang yang berjual itu berjual modal. Belum gak ada mengambil apa-apa. Nah itu ada istilah-istilahnya. Ada yang disebut dengan bai'ul murabahah. Bai'ul murabahah. Ada yang disebut dengan bai'ut tauliyah. Ada yang disebut dengan yang terakhir adalah bai'ul wad'ayyah. Jual beli yang berugi sidin berjual. Nah, ini istilah-istilah yang harusnya kita kenal supaya bisa kita ketahui apa nama istilahnya, kemudian mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
Baik. Yang pertama, para ulama membagi bai' jual beli itu dilihat dari tahdidi tsamanis sil'ah, ketika harganya itu ditentukan. Jadi maksudnya begini, ditinjau dari harganya, modalnya, dan keuntungannya. Jual beli itu terbagi dalam 3 bagian. Mungkin malam hari ini kita tidak mengupas terlalu dalam semuanya, tapi nanti satu yang kita kupas mungkin agak terperinci. Yang pertama adalah bai'ul musawamah. Nah, ini ingatkan namanya. Namanya adalah musawamah. Musawamah. Apa itu jual beli musawamah? Mim, sin, waw. Musawamah adalah wal bai'ul ladzi la yaqumu fihi al-bai'u bi idhari ra'si malih. Ini kaidah. Yang dimaksud dengan jual beli musawamah adalah ketika si penjual secara umum nih, si penjual secara umum tidak menjelaskan, menyebutkan, menampakkan modalnya berapa. Modalnya berapa. Nah, makanya jarurun tadi, Pak. Kalau diistilahkan dengan istilah ini bai'ul musawamah, maka berarti hampir tiap hari kita melakukan ini. Pian kira-kira tega lah kalau jual beli itu bertanya ke Pak Le sayur, acil-acil yang jual sayur. Berapa ini cil bawang ini? Satu bungkusnya. Oh itu bawang itu 7.000. Adakah di antara kita yang pernah bertanya, Pak? Modalnya berapa pian ini berjualan? Kalau ada begitu Pak, jauhi aja tuh pembelinya gitu. Kita tidak bertanya Pak, berapa modalnya. Maka kalau memakai istilah umum, ketika kita melakukan jual beli, dan modalnya itu tidak disebutkan oleh si penjual, berapa ra'sul malnya, berapa modalnya, disebutlah dengan bai'ul musawamah. Nah hari ini, adakah sudah melakukan jual beli Pak? Pasti ada sudah. Apa aja? Nah kalau sudah ada, ketika pian beli itu, tahulah modalnya berapa. Ditampakkankah oleh penjualnya modalnya itu berapa. Maka jika tidak, itu disebut dengan bai'ul musawamah. Ini definisi pertama Pak. Nanti kalau pian baca lebih mendalam, ada orang yang menerjemahkan bai'ul musawamah itu dengan lelang. Dengan lelang. Tapi itu nanti banyak hal. Tapi secara umum, namanya musawamah. Indikatornya disebut musawamah adalah kriterianya tidak menyebutkan dengan modal. Nah, kalau sudah belajar fikih muamalah, nanti kalau disebut ini apa nih? Oh, ini baik musawamah, enggak usah lagi bertanya, apa itu baik musawamah? Jual beli yang tidak menyebutkan modalnya berapa oleh si penjual. Baik. Yang berikutnya, ada jual beli itu disebut dengan jual beli disebut dengan bai' amanah. Bai'ul amanah. Oh ini berat ini Pak. Jual beli amanah. Bai'ul amanah ini terbagi dalam 3 bagian. Jadi kalau musawamah itu, musawamah, modalnya tidak disebutkan. Tapi kalau amanah, itu ketika jual beli disebutkannya modalnya berapa. Makanya mungkin karena pian ada melihat orang jual beli begini. Nah, ulun menjual mobil lah. Jual mobilnya. Ini mobil ulun ini harganya 3 juta. 3 juta. Mobil apa 3 juta? Mobil-mobilan berarti. Ya misalnya 30 juta. Ada kali lah mobil 30 juta. Ada setelah. Ada kan? Saya 70 juta mobil. Nah Bapak Ibu, ini mobil ulun beli 30 juta. 70 juta, mohon maaf, 70 juta. Terserah pian, menguntungi ulun berapa? Sampai ulun berapa? Terserah pian, menguntungi ulun berapa? Ada yang datang, berapa tadi modalnya? 70 juta. Nah, pembeli dan penjual itu tahu modalnya itu berapa. Jadi ujar si pembeli, nah ulun menguntungi pian lah, 70 juta 100 ribu, kayak Pak oke aja kah? Kadang ada yang jelas langsung bilang Pak, nah kayak ini aja. Beri ulun ujungan
untung 3 juta aja, ulun jual. Siapa aja? Jadi pada dasarnya bai'ul amanah itu Pak, secara umum, kalau musawamah dia tidak menyebutkan modalnya berapa, kalau amanah dia sebutkan modal. Itu secara umum. Secara baik. Apa perbedaannya? Mohon maaf, apa pembagiannya? Bai' amanah itu terbagi 3. Terbagi 3. Yang pertama, jual beli yang amanah ini disebut dengan ini Pak. Nanti kalau pian datang ke bank atau apa, tiba-tiba disebutnya, Pak, ini akad yang kami sebutkan disebut dengan bai' murabahah. Apa itu bai' murabahah? Bai' murabahah adalah jual beli yang dari awal si penjual sudah menyebutkan modalnya berapa, untung yang dia punya itu berapa. Sebutkannya sudah. Contoh lah, kan kalau dalam fikih muamalah itu Pak, mereka tidak menyebutnya dengan kredit, tapi menyebutnya dengan pembiayaan syariah. Contoh begini. Pian hendak nukar rumah. Pian mau beli rumah. Duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada. Atau ada berapa misalnya. Lalu kita datang ke pihak ketiga. Jadi kata pihak ketiga, oke, saya yang belikan rumahnya. Nah, saya yang belikan rumahnya. Jadi pihak ketiga ini dengan si pembeli datang melihat mana rumahnya. Oh, ini rumahnya. Berapa harganya? Misalnya 500 juta. Dah, kata si pihak ketiga ini, si pembiaya ini, dia bilang, saya beli cash 500 juta. Dibayarlah kepada si penjual. Sertifikat diambil oleh si penjual, oleh si pembeli, mohon maaf. Maka sekarang rumah itu dimiliki oleh pihak ketiga. Maka kata pihak ketiga kemudian mengatakan, dari awal Pak, dia sudah menyebutkan modalnya berapa, untungnya berapa. Nah, yang tadi mau belikan rumah ini, sekarang rumah ini ulun jual ke pian. Pian bayarnya berangsur-angsur, sedikit-sedikit, menyicil. Berapa harga rumahnya? Ulun jual ke pian 650 juta. Tahukah kita Pak, modalnya berapa tadi Pak? Tahu kita? Untungnya berapa? Tahu sudah kita dari awal. Berapa untungnya Pak? 50 juta. Dibiayai oleh dia. Maka kemudian dijuallah rumah itu kepada kita sebagai pembeli dengan cara mencicil selama berapa tahun, misalnya 3 tahun. Maka 650 juta dibagi selama 6 tahun. Misal begitulah. Maka per bulannya bayar berapa? Bayar cicil. Itu disebut dengan bai'ul murabah. Jual beli, si penjual dari awal sudah menyebutkan modalnya berapa, untungnya berapa, amanah. Kalau pian setuju, silahkan. Kalau kada setuju, ya sudah. Nah, cuma nanti tentu ada perjanjian lah Pak. Kalau misalnya ujar pian, ulun mau beli rumah itu nah, harganya berapa, sudah. Begitu sudah jadi, kemudian pian bilang kada jadi, nah itu tentu ada masalah di sana. Kita masuk nanti itu dalam pembiayaan, ada disebutnya dengan apa? Uang muka itu bisa hilang apa? Itu nanti Pak, kita batas sendiri. Fokusnya kita malam hari ini, kalau modalnya kita tahu, penjual dan pembeli, untungnya berapa? Maka jual beli itu disebut dengan bai' murabahah. Bolehkah jual beli seperti ini Pak? Jawabannya Pak, boleh. Jawabannya, boleh. Baik. Berikutnya, ada yang apa tadi namanya Pak? Bai' murabahah. Ro'ba dan murabah. Yang ketiga, mohon maaf, yang kedua. Ada yang disebut nanti dengan bai' at-tawliyah. Bai' at-tawliyah. Apa itu bai' at-tawliyah? Bai' tawliyah itu adalah tamlikul mabi' bimithli tsamanil awal min ghairi ziyadatin wala nuqsan.
Nih Pak, pian beli barang, habis itu pian jual kepada pihak yang lain. Modalnya tahu berapa? Penjual dan pembeli, tanpa ada mengambil keuntungan, tanpa ada kerugian di sana. Ini nanti Pak, kalau misalnya ada orang minta tolong ke kita belikan, maka jual beli itu disebut dengan jual beli tauliyah namanya. Mentauliyahkan. Misalnya begini, belikan Bang obat nyamuk nah di sana. Berapa harganya? Jadi dia yang beli Pak. Atau misalnya, ini biasanya kasusnya Pak, kalau ada, mohon maaf, orang-orang yang kada paham atau apa ya lah, tidak bisa mengkondisikan keuangannya dengan baik. Orang ini kalau beli sendiri Pak, biasanya kada tahu di harga, atau bahasa kita tuh nalar berpikirnya tuh kurang terlalu kurang bisa. Jadi ketika kita beli HP. Orang ini kalau beli HP Pak, bisa jadi dibodohi oleh orang lain. Maka kita belikan HP. Kita beli, harganya 2 juta, datang kita kena. Nah tadi mau beli HP kan? Nah HP nah, beli nah 2 juta. Tanpa diuntungkan, tanpa dirugikan, disebut dengan bai' tauliyah. Bai' tauliyah. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan bolehkah jual beli yang seperti ini? Jawabannya boleh. Jawabannya juga tetap diperbolehkan. Kenapa? Karena sifatnya membantu Pak. Hampir ittifaq para ulama ini memperbolehkan. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabil. Kenapa? Ini membantu. Misalnya orang-orang yang ghabi, orang-orang yang butuh. Kemudian yang terakhir pembagian daripada bai' amanah. Itu ada yang disebut dengan jual beli bai' wadhi'ah, jual beli yang berugi. Ini misalnya begini Pak. Orang yang membeli di tempat kita itu biasanya adalah orang yang kita hormati. Bisa jadi saudara kita, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi gurunya kita. Kita jual kopiah Pak. Kopiah ini, kopiah kayak ulun ini. Berapa kopiahnya nih Pak? Misalnya ini, ulun beli kopiah ini Pak. Pada saat beli itu, disebutkannya modalnya berapa real. Nah kalau ternyata pada saat kita, ini modal kopiahnya misalnya 45.000. 45.000. Yang mau beli ini saudara kita. Atau yang mau beli ini Pak, gurunya kita. Atau orang terdekat kita. Cuma kalau kita bilang ambil aja, gratis saja, tidak mau beliau. Sudah guru, anu aja, kopiahnya ini gasan pian aja. Oh jangan, kada mau aku di sini. Bila ikam kayak itu aku kada nukar di sini. Kada ini gasan pian aja, kami mengambil, kada di sini. Aku nukar ke sini, bukan anak minta kopiah. Sudah kayaknya aja guru aja. Harga kopiah ini 45.000. Tapi ulun hendak mengambil berkahnya juga. Ulun jual kepian 35.000. Itu disebut dengan bai' wadhi'ah. Apa Pak? Jual beli, modalnya disebutkannya, kerugiannya disebutkan. Bisa jadi penting Pak, bisa jadi suatu saat penting. Kenapa? Ada orang yang sebenarnya, tadi ulun mau berikan aja kepian. Tapi kata yang diberi, tidak mau, saya maunya beli aja. Nah supaya jangan terlalu merugikan itu disebutkan. Oh ini kira-kira anu aja. Janganlah. Karena rugi pian. Kayaknya aja 40.000 aja. Jadi sidin berugi 5.000 dijual. Misalnya begitu. Kalau disebutkan modalnya berapa, kerugiannya berapa, disebut dengan bai' wadhi'ah. Kesimpulannya Pak. Kalau tidak disebutkan modalnya berapa, musawamah. Disebutkan modalnya berapa, amanah. Amanah ini terbagi 3. Ada yang disebut dengan murabahah, ada yang disebut dengan wadhi'ah, ada yang disebut dengan tauliyah. Selesai masalah ini. Kita masuk yang terperinci malam hari ini. Judulnya adalah bai'ul muzayadah.
Bai'ul muzayadah. Jual beli ziyadah. Ziyadah itu artinya bertambah. Apa itu ziyadah? Jual beli yang harganya bertambah terus. Atau kita gampangkan disebut dengan jual beli berapa? Harganya berapa nih? Harganya berapa? Situ berapa? Situ berapa? Jual beli lelang. Pertanyaannya para jemaah. Kira-kira jual beli lelang itu boleh? Kenapa pembahasan ini dibedakan, Pak? Kalau yang tadi itu, Pak, jual beli yang tadi disebutkan, itu ada yang sampai sepakat para ulama membolehkan. Tauliah misal. Tapi muzayadah, Pak, lelang itu ada banyak masalah di sana. Apa contohnya, Pak? Pernahkah pian mendengar, Pak, dengan jual beli najisi, Pak? Apa itu? Jual beli berpura-pura menaikkan harga supaya orang itu tertipu bahwa harganya tinggi. Ini tidak laku ini barang ini, Pak, sebenarnya. Habis itu ada yang datang lihat-lihat berapa nih harganya. Oh, ini harganya 1.500.000. Datang kawannya, ada sih, Pak. Ujar kawannya. Kawan ini kawan siapa? Bukan kawan pembeli, kawan penjual. Kemudian dia mengatakan, murahnya itu. Tadi di sana saya sebutkan harganya bukan 1,5 juta, 2 juta harganya. Nah, jadi melakukan tipu menipu, Pak, dengan menaikkan harga. Sekali lagi, Pak, lelang itu ada potensi enggak ke sana para jamaah? Adakah potensinya, Pak? Itu maksudnya, Pak. Kenapa lelang itu pada akhirnya ada sebagian yang mempermasalahkan? Karena ada potensi najisi di sana. Apa itu? Ada orang yang sebenarnya enggak mau beli. Bahkan bagian daripada orang yang mau menjual itu. Yang mau menjual bukan mau membeli. Ini ku buka harga berapa inilah. Dan muzayadah biasanya adalah disebutkan atau tidak disebutkan harga modalnya, atau disebutkan dari awal harganya berapa misalnya. Ada orang yang sebenarnya tidak mau beli, tapi supaya di-up harga itu 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, Pak. Betujuh yang ada di situ, itu bukan orang mau beli, tapi orang yang meng-up harga itu supaya harganya terlihat tinggi. Itu yang membuat potensi kenapa lelang itu bisa dipermasalahkan. Satu. Yang kedua, apa hukumnya menawar, pernah mendengar hadis ini, Pak? Bolehkah melamar apa yang sudah dilamar oleh saudaranya? Boleh, Pak? Melamar apa yang sudah dilamar oleh saudaranya. Ini ada orang berdatang melamar perempuan. Seorang laki-laki ini datang melamar seorang perempuan. Dilamarnya. Nah, yang sudah dilamar ini, Pak, bukan dinikahi, dilamar. Dikhitab. Bolehkah orang lain kemudian melamar perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki yang lain? Jawabannya, boleh nggak, Pak? Ada yang menjawab, selama janur kuning, apa jar? Selama janur kuning belum apa. Tapi kalau sudah dipinang orang, Pak, nggak boleh kita mengganggu-ganggu dan menggunting dalam lipatan. Nggak bisa, nggak boleh, Pak. Maka apa yang sudah ditawar oleh saudaranya, jangan ditawar oleh saudaranya yang lain. Nah, kembali ke proses lelang. Lelang itu, Pak, ketika kita menawar, bukankah sudah ditawar oleh saudaranya? Nah, tentu ini ada jawaban-jawaban, Pak. Yang ulun kemukakan ini adalah pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa lelang itu ada banyak hal yang bisa didiskusikan di sana. Nah, makanya nanti pian akan temukan ada ulama yang mengatakan bai'ul muzayadah, jual beli yang sifatnya muzayadah ini, itu ada yang memakruhkan. Walaupun jumhur mengatakan itu dibolehkan. Baik, itu diantara permasalahan. Kenapa? Karena ada orang yang sudah menawar dengan itu. Kenapa yang lain ditawar? Tentu jawabannya adalah itu kan cuma menawar. Belum terjadi transaksi jadi atau tidak. Itu jawabannya. Kalau mau dijawab, saudara. Baik. Maka apakah yang dimaksud dengan bai' muzayadah? Secara istilah bai' muzayadah adalah
ayyunada 'ala sil'ati wa yazidun nasu fiha ba'duhum 'ala ba'din hatta taqifa 'ala akhiri zaidin fiha fayakhudhuha. Ayyunada 'ala sil'ah, memanggil, mengajak orang lain untuk membeli suatu barang, di mana calon pembelinya wa yazidun nas, satu meninggikan harga, satu meninggikan harga. Kalau disebut lebihannya apa kan lelang ya Pak. Kalau di kampung itu istilahnya apa Ustaz? Pian pernah dengar istilah ini gak Pak? Ada namanya saprah amal Pak. Ada yang kenal gak Pak? Nggak tahu Pak? Belum pernah dengar. Nah, apa bedanya lelang dengan saprah amal Pak? Tentu banyak ya tentu. Mungkin yang ulun paham itu begini. Kalau lelang itu Pak, tinggi-tinggian harga, berapa tingginya harga, maka begitu selesai, uang diserahkan kepada penjual, barang dimiliki oleh si pembeli. Itu kalau dilelang. Kalau di saprah amal itu Pak, itu beda. Jadi masyarakat itu datang berbondong-bondong bawa. Dia kegiatannya lebih beramal Pak, amal sosial. Ada yang bawa kue, ada yang bawa apa misal. Nanti kue itu dilelang Pak. Berapa? 100.000, 200.000, 300.000. Laku kue itu dengan harga 300.000. Pertanyaannya, kue itu apakah dimiliki oleh si pembeli? Iya Pak. Tapi ada nanti si pembeli mengatakan, sudah kuenya saya terima, tapi saya jual lagi di sini. Nah, uangnya diberikankah kepada si pembeli kue? Enggak Pak, disumbangkan ke panitia yang mengadakan saprah amal itu. Biasanya buat pembangunan masjid kah, buat apa? Ada juga nanti yang pembawa acaranya bawa sorban. Ini saya lelang katanya. Berapa harganya? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sorban biasa aja. Nah, setelah itu barang sorban dimiliki oleh si pembeli, uangnya yang berapa juta itu, apakah dimiliki oleh si pemilik sorban? Enggak Pak, dikasihkan. Itu kalau saprah biasanya begitu. Nah, jual beli lelang yang tadi disebutkan, apakah dia diperbolehkan atau tidak? Singkatnya para jamaah, hadis Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya Pak. Hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik, anna rajulan minal ansor, ada seorang laki-laki dari Ansor datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu, minta. Datang kepada Nabi minta. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kalau diminta itu tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak. Jadi kalau pian hendak mengamalkan bagaimana Nabi sering berbagi kepada orang lain, Nabi itu bilanya ada yang minta, tidak pernah menolak. Tapi janganlah habis ini, Ustaz, habis pengajian minta jam tangan pian lah. Pian mengamalkan nggak ada. Nabi itu tidak pernah nolak Pak. Apapun yang diminta. Nah, cuma Nabi melihat yang minta ini masih muda. Faqala laka fi baitika syai', maka Nabi mengatakan kepada orang itu, si pemuda tadi, ikam di rumah itu masih ada sesuatu enggak yang kira-kira bisa dicoba? Ya Rasulullah, apa itu? Hilsun nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu. Saya masih punya 2 potong kain yang bisa dikenakan untuk alas duduk, dan kemudian yang masih bisa dihamparkan, dan masih ada cangkir yang bisa dipakai buat minum. Maka kata Nabi, bawakan 2 tadi. Kain sama tempat minum tadi itu bawakan. Maka ketika sudah diberikan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, nah ini poinnya, man yashtari hadaini, siapa yang mau beli 2 barang ini? Ini kan lelang Mbak. Siapa yang mau beli 2 barang ini, kata Nabi. Nah, dasar ini yang dipakai oleh jumhur, bahwa lelang itu hukumnya jaiz, boleh. Tapi kan ada tawar-menawar punya orang lain. Ini juga terjadi Pak, tawar-menawar juga. Ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Rasulullah, ana akhuduhuma bidirham. Saya beli 2 barang itu, tapi dengan harga 1 dirham. Maka kata Nabi, man yazidu ala dirham. Siapa yang mau membeli lebih daripada 1 dirham? Berarti kan ditawarkan lagi kepada yang lain. Makanya kalau ada yang mengatakan, loh,
Berarti dia menawar dengan yang ditawar oleh saudaranya. Belum terjadi kesepakatan. Itu jawaban. Sampai 3 kali, maka ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Rasulullah, saya beli dengan harga 2 dirham. Maka diberikanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi dasar bagi jumhur bahwa lelang itu hukumnya adalah jaiz. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, hampir-hampir mendekati dengan level ijma' Pak, walaupun belum. Tapi kata beliau hampir mendekati dengan tingkatan ijma' yang mengatakan bahwa hukumnya adalah boleh. Itu terkait tentang lelang. Nah, mungkin yang terjadi para jamaah, pertanyaannya hari ini, rata-rata barang yang dilelang itu adalah barang yang dijualkah atau barang gadaian? Sebelum meneruskan ini, adakah yang pernah ikut lelang, Mbak? Nah, ada suah juga berarti lah. Apa, Pak? Ya itu. Biasanya barang yang dilelang itu adalah barang orang yang jatuh tempo tidak mampu bayar. Dihukumi pailit, dijual, dilelang. Dihukumi bangkrut. Nah, maka pembahasan yang terakhir adalah lelang itu boleh sebenarnya Pak, tidak ada masalah. Cuma nanti akan terjadi permasalahan cukup besar kalau ternyata barang yang dilelang itu adalah barang yang hasil gadaian. Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Apa saja syarat-syaratnya? Kalau barang yang dilelang itu merupakan barang gadaian. Beberapa hal. Yang pertama satu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qorib, ja'lu aini maliyatin wathiqatin bidainin yustawfa minha inda ta'adduril wafat. Nah, jadi bolehlah melelang rumah orang, sepeda motor orang dilelang, boleh kan? Ini orangnya kan kada mampu bayar hutang, ada yang dijadikan barang jaminan, bolehlah dijual barangnya itu. Boleh Pak. Dengan syarat ba'da atau inda ta'adduril wafa. Kalau si penghutang tadi sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, baru boleh kita Pak. Makanya nanti ada yang mensyaratkan Pak, tidak boleh pian lelang kecuali sudah jatuh tempo. Temponya jatuh. Bila belum Pak, jangan. Hatta sehari 2 hari, beri kesempatan. Jadi barang yang dilelang itu kalau sudah ada kepastian dari hukum misalnya memang ini orang tidak bisa lagi bayar. Nah itu boleh, silakan dilelang barang gadaian. Barang yang jadi jaminan dari hutangnya itu. Yang kedua, bahwa objek yang dilelang itu kalau nih lah. Syaratnya kan jatuh tempo. Kalau sebelum jatuh tempo, bolehlah dilelang. Kita melihat Pak, ini orang ini kayaknya sampai hari kiamat kada kamu bayarin. Ini bukan kayak wali pang nebak-nebak. Habis sudahnya. Tombok sana, tombok sini. Ini kayaknya sudah tidak bisa lagi. Nah kalau yang seperti ini, bolehlah kita lelang Pak. Tapi belum jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, selesai sudah. Kan syarat yang pertama tadi ya Pak. Memang sudah ada kepastian bangkrut atau jatuh tempo. Tapi yang kedua, dia belum jatuh tempo, Pak. Bolehkah kita jual, Pak? Boleh. Dengan syarat satu. Yang punya barang jaminan, yang punya barang gadaian, maksudnya si penghutang itu membolehkan untuk menjual. Ulun ini biar pian beri tempo sampai hari kiamat kada membayar ulun. Jual aja sudah barangnya itu. Supaya pasti aja. Boleh kan? Nah kalau gitu Pak boleh. Maksud poin nomor 2 harus ada izin dari si pemilik barang. 2. Bila yang dianu barang gadaian. Yang ketiga tentang harga barang. Tentang harga barang. Harga barang itu siapa yang menentukan? Kan misalnya jaminannya sepeda motor, jaminannya rumah. Siapa yang menentukan? Kan kalau lihat-lihat itu yang menentukan harga barang itu siapa?
Ini ada pembayar hutang, jaminannya rumah. Yang menentukan harga itu siapa, Pak? Si pemberi hutang kah, si penghutang kah yang menentukan harga barang, Pak? Siapa, Pak? Si pemberi hutang. Ya, Pak. Si pemberi hutang itu yang menentukan harganya sekian-sekian. Iyalah. Padahal, Pak, enggak. Yang menentukan harga itu, Pak, kondisi awalnya sebenarnya. Yang harus menentukan harga itu adalah si pemilik barang gadaian, si penghutang. Ini yang menentukan harganya sekian. Nah, kenapa dalam praktek sekarang yang menentukan itu adalah si pemberi hutang? Karena kadang-kala si penghutang ini mandak harga kadang masuk akal, Pak. Ini hendak mengambil untung juga. Jadi ketika berapa harganya, sesuai harga pasaran aja. Karena mengikuti dengan harga pasaran atau bahkan di atas harga pasaran, kondisinya jarang, Pak, biasa dengan harga pasaran. Di atas harga pasaran dijual nih. Dengan harga seperti itu, Pak, mengakibatkan susahlah barang itu dijual. Nah, cuma poinnya nomor 3 ini, siapa yang menentukan harga itu, barang gadaian itu untuk dijual? Jawabannya adalah si pemilik barang. Tapi kalau gara-gara dia menentukan harga barang itu, barangnya sampai hari kiamat kada terjual, maka dikembalikanlah harga itu kepada harga mahrul mithil, syi'rul mithil, kepada harga pasarannya itu berapa. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan yang menentukan harganya itu adalah si pemberi. Itu kisahnya, Pak. Sebenarnya kondisi awal kada boleh. Yang harus memberikan harga itu si pemilik barang. Tapi karena kondisinya kayak tadi, maka si pemberi hutanglah yang menentukan barang. Kesimpulannya, bolehkah barang gadaian itu dijual secara lelang? Kalau memenuhi 4 syarat ini, silahkan. Yang pertama, apa, Pak? Sudah jatuh tempo dengan kepastian bahwa dia tidak mampu membayar hutang. Yang kedua, kalau sebelum jatuh tempo, bolehkan dijual kalau si pemilik barang mengizinkan. Yang ketiga, siapa yang menentukan harga lelang barang gadaian itu, Pak? Pada dasarnya, yang menentukan adalah si pemilik barang. Namun kalau kemudian harganya menjadi tidak masuk akal, membuat barang itu susah untuk dijual, maka pindah kepada posisi yang keempat, yang menentukan harga adalah kembali. Sebenarnya bukan pemberi hutang yang menentukan, tapi dikembalikan kepada harga mithil. Mithil itu dengan harga pasarannya itu berapa. Nah, ini terkait tentang lelang para jamaah. Kesimpulannya, jamaah yang dirahmati Allah, nama-nama pengistilahan jual beli ini sebagai bentuk pemahaman pengetahuan kita sebenarnya harus tahu, Pak. Supaya tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Malam hari ini kita belajar beberapa hal. Satu, bai'ul musawamah. Masih ingat ya, Pak? Apa musawamah tadi? Jual beli yang modalnya tidak disebutkan. Yang kedua, bai' amanah. Terbagi 3. Satu, bai' murabahah. Penjual, pembeli tahu modalnya berapa, untungnya berapa. Kemudian ada bai' tauliyah. Jual beli yang tidak mengambil untung, tidak ada kerugian. Ada yang berjual rugi, disebut dengan bai' wadhi'ah. Kemudian yang terakhir, yang cukup panjang kita bicarakan tadi adalah bai' muzahadah atau jual beli lelang. Bolehkah jual beli lelang? Jumhur mengatakan boleh. Kata Imam Ibnu Qudamah hampir mendekati ijma', walaupun ada sebagian yang mengatakan memakruhkan dengan alasan-alasan yang tadi saya sebutkan, dan itu sudah dijawab juga jawaban-jawabannya apa. Maka jumhur mengatakan jual beli lelang boleh. Dan terakhir, kondisi kita untuk lelang saat ini jarang, kecuali jual beli lelang terhadap barang jaminan. Bolehkah? Jika memenuhi 4 syarat yang tadi disebutkan itu diperbolehkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang disampaikan salah, kurang mu'tamad, tinggalkan. Ikuti pendapat yang lebih baik. Ada pertanyaan? Kada ada. Terima kasih.
Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum